Jangan sampai kecintaan kita kepada buah hati berujung pada kesedihan, berujung pada penyesalan. Banyak dari kita memperbolehkan anak untuk pakai motor. Menggunakan kendaraan bermotor itu kan harus disesuaikan dengan syarat yang memang diatur, itu pun atas dasar penelitian sebelumnya. Usia memperoleh surat izin mengemudi itu 17 tahun, tapi memang diperkenankan usia 16 tahun dengan pengawasan yang ketat. Nah, ini apa artinya? Memang di usia itu seseorang dianggap punya kecakapan untuk mengendarai kendaraan bermotor, bisa mengendalikan dirinya, tidak membahayakan dirinya sebagai pengendara dan juga para pengendara lain. Karena berkendara itu berkaitan juga dengan olah emosi, ya, karena ada banyak yang tidak bisa mengontrol diri, yang akhirnya berujung pada kematian karena kecelakaan. Tetapi kalau kita lihat, ada banyak anak-anak usia SMP yang diperbolehkan oleh orang tuanya untuk mengendarai motor ke sekolah. Kalau sekolahnya benar, artinya pengelolaan sekolah menerapkan kehidupan di sekolah itu disesuaikan dengan usia anak. Ada banyak kebijakan, salah satunya tidak memperbolehkan anak membawa motor ke sekolah. Boleh menggunakan sepeda atau dengan di sekolah atau diantar dan dijemput oleh orang tuanya. Tetapi tidak sedikit sekolah yang dengan mata tertutup memperbolehkan mereka bawa motor, bahkan ada yang bawa mobil. Ya, kalau orang kaya baru, sekolah tidak ada pembatasan dan itu satu kekeliruan dalam pengelolaan sekolah. Karena apa? Karena tadi usianya belum cukup. Nah, untuk mereka yang belum memperoleh SIM, artinya memang dia tidak diperkenankan untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Tetapi faktanya banyak. Ya, tinggal Anda akui atau tidak, Anda bisa lihat juga ya di sekeliling kita ada banyak anak-anak kecil tuh yang sudah pakai motor seliweran dan kelihatan kalau anak-anak remaja itu udah pakai motor, nggak pakai helm, boncengan 3 bahkan 4. Itu kenapa tadi saya katakan, pertama memang mereka juga secara pemahaman terkait dengan aturan safety riding itu juga kurang. Karena mereka nggak pernah ikut tes dan nggak pernah belajar, mereka hanya otodidak saja, didasarkan pada keberanian. Mungkin ya awal-awalnya dilatih oleh orang tuanya, biar bisa buat kalau disuruh-suruh gampang, mungkin itu awal ya. Tapi lama-kelamaan anak akhirnya asik berkegiatan itu dan ya tadi dia lupa menggunakan helm, dia tidak mentaati aturan jumlah penumpang dan banyak hal lain yang kita sering temui di jalanan itu. Secara emosi anak, namanya juga anak, dianggap belum memiliki kestabilan ya untuk mengendalikan diri. Ya, bagaimanapun kalau naik motor misalnya ya ada yang nyalip, itu kan kalau kita nggak sabar-sabar banget, ya kita akhirnya saling adu kebut dan itu sangat berbahaya. Jumlah angka kematian akibat kecelakaan motor yang menimpa anak itu banyak dan kita sebagai orang tua akhirnya menyesal. Buah hati kita yang kita cintai, awalnya kita pengen ngasih sesuatu yang memudahkan mereka untuk ke sekolah, memudahkan mereka untuk bermain bersama dengan teman-temannya, tetapi itu adalah hadiah yang berbuah petaka. Jadi kalau Anda sayang sama anak, bukan begitu caranya. Perlakukan anak sesuai dengan hak anak, ya. Lakukan perlindungan terhadap mereka, cintai mereka,
Dengan apa? Dengan Anda melihat bahwa mereka itu adalah anak-anak. Mereka bukan orang dewasa yang mungkin menurut Anda badannya aja udah gede gitu ya. Nah, apa yang kemudian saya ingin katakan malam hari ini, Anda juga pasti mengikutinya dalam beberapa hari terakhir ini, ada kasus di Bukit Tinggi. Itu kasusnya adalah pengeroyokan oleh komunitas motor gede yang lagi touring gitu dengan korban anggota TNI. Sekarang sedang diusut dan pihak kepolisian menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Saya tidak ingin bicara tentang touring dan kasusnya, tetapi saya ingin kembali ke soal anak, karena satu di antara 4 tersangka itu adalah pengendara motor gede dengan usia 16 tahun. Tadi saya katakan 16 tahun sudah boleh ya untuk mengajukan permohonan pembuatan SIM, tetapi dengan pengawasan yang sangat ketat. Ya, pengawasan yang dilakukan oleh orang tuanya tentu ya. Karena usia minimal 17 tahun untuk bisa mengajukan permohonan, ikut tes, dan itu pun kan belum tentu lolos atau tidak. Nah, dari usut punya usut yang sekarang sudah menjadi tersangka itu adalah anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Kemudian dia ikut touring, motornya motor gede lagi. Nah, ada hal yang memang bisa kita tarik ya, satu pelajaran penting dari hal ini, bahwa ya sudah tentu saya sangat menyayangkan perilaku orang tuanya memperlakukan anak tidak sebagai anak, tetapi dia kayak orang tuanya aja gitu ya, seperti orang dewasa. Ini sudah pasti anak berada, tunggangannya motor gede begitu ya, tapi sangat disayangkan tadi memperlakukan anak dengan cara seperti ya, karena mungkin orang tuanya juga hobi begitu kan, ya nggak ada masalah dengan anak. Memang kalau berbicara tentang pengasuhan anak, ini kan lagi-lagi setiap orang tua merasa punya cara terbaik untuk ya anak-anak saya gitu kan, saya yang kasih makan, saya yang mendidiknya. Tapi dalam hal ini tadi saya ingin mengatakan bahwa kita jangan sampai menyesal kemudian. Karena dengan sikap mental seperti sekarang kasusnya yang terjadi di Bukit Tinggi, anak ikut-ikutan akhirnya walaupun memang perawakannya besar begitu ya, tapi kan masih tetap anak begitu, dan akhirnya kan harus berurusan dengan hukum. Sangat kasihan gitu ya. Tentu perlu ada perlakuan khusus yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menangani anak dalam kasus hukum, tapi mari kita jadikan ini sebagai pelajaran, mengingatkan semua orang tua untuk cara menunjukkan kasih sayang kita itu, kita perlu untuk koreksi ya, apa yang kita lakukan selama ini apakah sudah benar atau tidak, karena bisa jadi itu tadi kita dihadapkan pada satu fakta di ujung nanti, satu hal yang tidak kita harapkan terjadi pada anak yang jalannya dari kita. Di luar itu, pada saat kita memberikan sesuatu, memberikan kepercayaan kepada anak, bangun ya tanggung jawab pada diri mereka. Mari kita jaga anak kita dengan cara apa? Dengan cara memperlakukan mereka sebagai anak, dengan cara melindungi mereka sebagai anak. Itu penting. Ya. Kita harus saling mengingatkan, bagaimanapun anak adalah generasi penerus yang harus kita persiapkan, dan kita harus bersama-sama mempersiapkan itu. Hal yang terpenting dari para orang tua adalah bukan hanya sekedar harta, ya, tapi lebih penting adalah perhatian. Anda mencurahkan perhatian kepada anak Anda
itu jauh lebih berharga dibandingkan gadget dan hadiah-hadiah mahal lainnya. Karena itu juga hanya akan membuat anak ya hidup dalam ngerasa serba ada. Padahal belum tentu anaknya kaya juga seperti orang tuanya. Masih mending kalau kekayaan orang tuanya itu bisa diwariskan dan bisa turun-temurun begitu ya. Tetapi enggak semuanya cerita seperti itu. Jadi anak juga harus tetap diajak untuk berjuang, ya, diajak untuk menjalani proses dan hiduplah secara sederhana. Tidak ada yang hina dari kesederhanaan, justru yang muncul adalah sikap-sikap etos yang sangat positif dan itu sangat baik sebagai bekal anak menyongsong masa depan yang nanti mereka akan jalani dengan cita-citanya, dengan cara mereka untuk bisa menggapai setiap harapan.